Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Terangi hati kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terlebih hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah Engkau Tuhan yang berbicara, Engkau pakai dengan kuat kuasa-Mu yang tak terbatas. Biarlah kami boleh merenungkan makna salib Kristus bagi kami. Salib yang telah menyelamatkan kami. Salib yang telah mengorbankan anak-Mu yang tunggal itu. Menyerahkan dirinya, mati, dikuburkan dan bangkit kembali. Salib yang adalah kehinaan bagi dunia ini, tapi menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, dan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu yang ajaib, karya yang terbesar, karya yang luar biasa yang menebus kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami siap mendengar Engkau berbicara. Berbicaralah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat sore. Salam. Puji nama Tuhan. Hari ini kita empet-empetan, duduknya berdesak-desakan, tapi saya lihat kalian duduk seperti sedang duduk di atas rerumputan dan Yesus khotbah di atas bukit. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar hidup oleh kasih karunia salib Kristus. Kita akan membaca dari kitab Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Galatia 2 19 sampai 21. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ayat ini sudah dibuat lagu. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Paulus katakan, aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa? Semuanya karena salib. Saudara-saudara, Jumat Agung adalah momen untuk merenungkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Muncul semua ya? Enggak satu-satu. Harusnya satu. Ya. Kita bayangkan seorang yang terlilit utang besar, lalu ia tidak mampu membayar, lalu tiba-tiba seorang melunasi semua utangnya. Itulah yang Kristus lakukan di kayu salib bagi dosa kita. Kita seperti orang yang punya hutang yang tidak mungkin kita bisa bayar, dan hanya Yesus yang bisa bayar. Galatia pasal 2 ini yang kita sudah baca mengajarkan bahwa salib bukan hanya simbol penderitaan, tetapi kuasa yang mengubah hidup kita. Katakan amin. Salib bukan hanya menggambarkan penderitaan,
Tetapi lewat penderitaan Kristus di atas kayu salib itu, justru kita diubahkan. Kita memiliki hidup yang baru. Kita memiliki kehidupan yang kekal. Kita memiliki hidup yang berbeda. Oleh karena salib, kita bisa ngumpul di mega mendung ini. Kalau bukan karena salib, saya yakin tidak ada yang ngumpul di sini. Karena salib Yesus, kita ada di sini. Amin. Saudara-saudara, dalam hal ini kita akan belajar memahami bahwa melalui salib kita mati dari hukum Taurat, kita hidup untuk Allah dan menerima kasih Kristus. Itulah kita pelajari pada hari ini. Ada 3 poin yang penting. Yang pertama, di dalam ayat ini berkata bahwa kita mati terhadap hukum Taurat. Tidak main itunya ya? Kok bisa ya? Sudah dibuat poin-poin ini sudah ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Pada ayat 19. Paulus katakan aku sudah mati oleh hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat membuat Rasul Paulus harus membayar segala sesuatu dilakukan dengan ritual. Tadi di perjalanan di mobil kami banyak ngobrol. Orang Yahudi itu melakukan ritual. Karena Tuhan mengatur mereka bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka harus beribadah kepada Tuhan, di menghadap imam, bagaimana kalau mereka berdosa, apa yang harus dilakukan, mereka membawa persembahan, membawa korban bakaran, dan harus dipersembahkan lewat imam. Banyak ritual-ritual yang harus dilakukan. Tidak boleh sembarangan orang datang mempersembahkan korbannya sendiri. Dan Rasul Paulus katakan, aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Karena dia sudah mati, berarti dia tidak bisa lagi melakukan hukum Taurat. Orang sudah mati kan nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi kematian Kristus di kayu salib menggambarkan juga dia juga mati bersama-sama dengan Kristus. Kita mati juga bersama dengan Kristus. Kita mati terhadap hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat ada hukum sipil. Hukum sipil yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Seperti undang-undangnya bangsa Israel itu. Kalau kita Indonesia ada KUHP, kita undang-undang hukum pidana. Ya. Orang Israel hukum Taurat itu juga merupakan KUHP-nya, undang-undang sipilnya ya hukum Taurat itu. Sehingga orang yang bersalah harus diapakan ada. Kalau dia berbuat dosa, harus dia membunuh orang tidak sengaja, ada hukumnya. Membunuh orang dengan sengaja, ada hukumnya. Itu hukum sipil. Itu untuk bangsa Israel. Jadi sekarang gereja tidak lagi melakukan hukum sipilnya orang Israel. Kan? Nggak lagi lakukan, nggak berlaku untuk gereja. Ada lagi, yaitu hukum ritual, hukum agama. Sekarang kita dengan Kristus, kita bebas, kita dari hukum Taurat, kita mati untuk kita dibebaskan dari hukum Taurat. Jadi ritualnya itu kita tidak perlu lagi. Saudara, kalau berdosa tidak perlu cari domba untuk datang kepada saya. Ya. Untuk saya sembelih, untuk saya korbankan, lalu saya makan. Enakan saya ya. Bisa makan domba tiap hari, tiap minggu. Tidak perlu lagi. Itu ritual. Sudah tak berlaku. Lalu hukum Taurat apa lagi? Yang ketiga ada hukum moral. Hukum moral itu jangan mencuri,
jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu hukum moral. Masih berlaku nggak? Berlaku universal. Ya, hukum moral masih berlaku. Jadi yang berlaku bagi gereja adalah hukum moral. Karena itu yang dipertahankan oleh Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Disitulah seluruh hukum Taurat. Artinya apa? Hukum moralnya. Bukan lagi kita melakukan hukum sipil, hukum ritual. Itulah kata aku telah bebas dari hukum Taurat, mati terhadap hukum Taurat. Hukum Taurat menunjukkan dosa kita, menunjukkan bahwa dosa kita, tetapi tidak bisa menyelamatkan. Salib Kristus membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi dengan hukum Taurat kita melihat dosa. Kalau hukum Taurat kan dosa. Siapa yang bisa melakukannya? Nggak ada yang bisa melakukan hukum Taurat dengan bebas. Jadi ketika kita melihat dosa, termasuk hukum moral tadi, ya kita dosa. Tetapi syukur kepada Kristus, syukur kepada dengan salib Kristus, kita dibebaskan, kita ditebus, kita menjadi bebas dari kutuk hukum Taurat itu. Paulus berkata, aku telah mati oleh hukum Taurat. Ini berarti kita tidak lagi terikat pada usaha sendiri untuk mencapai keselamatan. Salib menyatakan bahwa Yesus telah memenuhi hukum Taurat untuk kita. Dengan kematian Yesus, Dia membayar lunas hukum Taurat itu. Jadi kita bebas dari kutuk hukum Taurat. Luar biasa. Amin. Ini yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Kalau saudara kemarin saya sempat kirim atau tadi pagi saya lupa tentang iblis itu apa? Gapri katanya. Ada yang nonton videonya yang saya kirim? Ada? Sayang sekali. Saya kirim padahal itu supaya saudara lihat bahwa iblis merasa dia sudah melakukan segala macam cara untuk menggagalkan rencana Allah, tetapi justru usahanya itu mendatangkan berkat. Gapri itu gagal pengetahuan rencana ilahi. Iblis itu sok tahu, bukan maha tahu. Ingat saudara-saudara, iblis itu sok tahu, bukan maha tahu. Ketika di Taman Eden, dia berusaha menjatuhkan Adam dan Hawa. Dia pikir bisa menggagalkan semua rencana Allah. Allah sudah punya rencana yang lebih hebat. Itu. Dia berusaha terus menggagalkan rencana Allah bagi dunia ini, bagi umat manusia. Bahkan ketika Yesus datang pun, Yesus dicobai. Yesus dicobai supaya Yesus tunduk kepada iblis. Waktu ada pencobaan, salah satu pencobaan dibawa ke atas gunung. Coba lihat ini. Semua negeri ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Kata iblis. Iblis itu merasa mempunyai kuasa, sok berkuasa, sok mau dia. Tapi Yesus tidak mau. Demikian juga ketika dia membawa Yesus ke tiang gantungan melalui pengkhianatan muridnya, melalui Yudas Iskariot, dia pikir dengan pengkhianatan Yudas sehingga Yesus dibawa ke tiang gantungan, dia pikir rencana Allah sudah gagal. Tetapi justru
Di balik semua itu Allah memakai kayu salib sebagai cara untuk menebus, sebagai cara untuk melepaskan kita dari dosa, sebagai cara supaya kita semua diselamatkan. Salib yang direncanakan iblis menggagalkan rencana Allah supaya Yesus kalah. Justru Yesus menang. Maka saya katakan iblis itu sok tahu doang. Dia bukan maha tahu. Ingat baik-baik. Di dalam hidupmu, di dalam pribadimu ada rencana Allah. Katakan, di dalam diriku ada rencana Allah. Di dalam diriku ada rencana Allah. Iblis tidak bisa menipu diriku. Iblis tidak bisa menipu diriku. Allah tidak pernah gagal dalam rencana itu. Allah tidak pernah gagal dalam rencana itu. Luar biasa. Sekalipun iblis nanti berusaha menjatuhkan kita. Sekalipun iblis berusaha mengkilik-kilik kita, membuat kita jatuh. Tetapi Allah rencana tidak akan gagal. Amin. Gak masalah. Ruben Onsu pindah ke sebelah. Ya, gak masalah. Emang dari dulunya dia udah gak jelas. Udah badannya sebelah-sebelah. Jadi saudara pilih kasih Tuhan. Kita yang sudah dipilihnya, kita yang sudah ditebusnya dengan darah yang mahal itu, dia punya rencana. Mati kita terhadap hukum Taurat. Seperti seorang tahanan yang divonis mati, ya. Tiba-tiba dibebaskan karena seorang yang menggantikan hukumannya. Yesus mengambil vonis mati itu. Seperti orang yang sudah divonis. Mungkin saya pernah cerita tentang seorang saudara kembar itu ya. Saudara kembar yang satu menjadi penjahat, yang satu menjadi seorang hakim. Si penjahat adiknya ini masuk penjara dan dihukum mati. Tetapi kakaknya datang ke penjara untuk besuk. Tetapi dia datang dengan jubah seorang hakim. Lalu masuk dalam penjara, ngobrol dengan adiknya dan katakan, cepat kita berganti pakaian. Adiknya pun menurut. Dan ketika ganti pakaian, kakaknya bilang, cepat kamu pergi keluar. Akhirnya adiknya pun keluar dan bebas dari hukuman. Kakaknya yang menggunakan baju tahanan akhirnya menerima hukuman mati. Seperti itulah kita. Seharusnya kita yang mati. Seharusnya kita yang disalibkan. Seharusnya kita yang menderita. Seharusnya kita yang dirajam. Seharusnya kita yang dicambuk. Seharusnya kita yang dimahkotai duri. Tetapi Yesus menerima itu semua, menggantikan saudara dan saya. Itu yang dia lakukan. Dia rela digantung di kayu salib untukku dan untukmu. Jadi jangan kita hidup dalam rasa bersalah atau usaha membuktikan diri bahwa kita mampu. Kita harus menerima kebebasan kita dengan rasa syukur oleh karena kayu salib. Kita terima karena kayu salib. Jangan rasa bersalah lagi. Wah, dosa saya terlalu banyak. Dosa saya terlalu besar. Saya malas ke gereja. Ya udah, bertobatlah kalau udah malas ke gereja. Saya bikin salah mulu. Saya marah-marah terus sama istri. Jangan marah-marah lagi. Saya bikin kesel orang tua. Ya udah, jangan bikin kesel lagi.
bertobat. Karena Yesus sudah bayar. Apa bisa Yesus membayar itu? Ya, Yesus mati untuk itu semua. Yesus mati untuk kemarin-kemarin kita. Yesus mati untuk kenakalan-kenakalan anak-anak kita. Yesus mati untuk segala yang telah kita perbuat, dan Dia mau menerima kita apa adanya. Menerima kita tanpa mengingat-ingat dosa kita lagi. Luar biasa. Inilah yang diberikan Tuhan kepada kita. Syukur, sukacita. Itu saja yang kita. Jadi tapi jangan kita sombong. Jangan kita, wah saya ini hebat. Tidak ada yang kita sombongkan. Bukan karena kuatku. Bukan karena kuatku ku berjalan. Bukan karena kuatku ku melangkah. Bukan karena kita kuat maka kita ada, tapi oleh karena salib Kristus. Amin. Yang kedua, kita disalibkan bersama dengan Kristus. Kita disalibkan bersama dengan Kristus. Ayat yang kedua, bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi, aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus katakan, aku disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi kematian Kristus bukan hanya untuk kita, tetapi kita juga ikut disalibkan bersama Dia. Artinya ego dan dosa kita dimatikan di kayu salib. Kelakuan kita disalibkan. Aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Paulus katakan, aku sudah disalibkan bersama-sama dengan siapa? Kristus. Dengan Kristus. Ya, dengan Kristus. Ini menunjukkan bahwa hidup lama kita penuh dosa dan keinginan duniawi telah diakhiri di atas kayu salib. Ini adalah kematian rohani yang membawa hidup yang baru. Bahwa semua dosa kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Apa yang telah kita perbuat dipakukan, digantung di kayu salib. Kita telah bersama-sama. Artinya manusia lama kita sebenarnya sudah disalibkan. Dan kita memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Memiliki hidup yang baru. Hidup rohani kita sudah mati yang dulu. Hidup lama sudah mati. Sekarang kita memiliki hidup yang baru. Jadi gambaran kematian Kristus itu saat ketika kita melihat salib Yesus, ketika kita merayakan hari kematian Yesus, ingatlah bahwa di sana dosaku, dosamu, dosa semua orang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib itu. Dan Dia berkata, sudah selesai. Ketika Dia berkata sudah selesai, it is finished, artinya apa? Tidak ada lagi yang bisa dituntut oleh si iblis dari siapapun. Termasuk dari kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus itu. Tidak ada yang bisa diungkit-ungkit. Yesus berkata, sudah selesai. Aku sudah membayarnya. Aku sudah memberikan tubuhku dan darahku sudah diserahkan. Aku sudah membayar lunas.
segala hutang dosa kita. Itu artinya sudah selesai. Sudah selesai dosamu yang dulu. Sudah selesai dosamu yang sekarang. Dan sudah selesai dosamu yang akan datang. Amin. Dosamu sudah selesai yang akan datang. Tapi bukan berarti kamu hidup dalam dosa. Jangan lagi hidup dalam dosa. Saya mau kasih tahu. Kita sudah percaya masih bisa jatuh dalam dosa nggak? Jatuh dalam dosa dengan hidup dalam dosa berbeda. Hidup dalam dosa itu artinya orang yang belum lahir baru. Hidup dalam dosa itu artinya orang yang belum percaya Yesus itu hidup dalam dosa. Kalau saudara hidup dalam dosa, saudara dipertanyakan apakah sudah percaya Yesus sudah lahir baru itu. Kalau hidup dalam dosa terus, berarti belum hidup baru. Solusinya apa? Ya sudah, ganti hidup menjadi baru. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu baru namanya hidup yang baik. Maka dosamu yang akan datang pun sudah diampuni. Ketika kita jatuh dalam dosa, itu sudah dibayar lunas. Jadi ketika kita menghadap Tuhan, iblis bisa berkata, oh ini orang kalau begini. Tapi Yesus bilang apa? Sudah kubayar lunas. Ibarat kita menghadap tahta pengadilan. Iblis berusaha mendakwa kita, berusaha menyeret kita, tapi Yesus bilang sudah kubayar lunas. Jadi kita sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi bukan hanya Yesus yang disalibkan, tetapi juga kita pun ikut disalibkan. Ilustrasinya seperti pohon. Pohon supaya cabangnya baru, maka dia harus dipangkas. Dipangkas supaya tumbuh cabang-cabang baru. Demikian juga hidup kita, hidup lama itu harus dipangkas dosa biasa, harus dipangkas supaya hidup yang baru muncul. Jangan yang lama. Jadi hidup lama itu harus dipangkas. Hidup lama itu harus dipotong. Seperti pokok anggur katanya, dia akan dipangkas, dia akan supaya lebih banyak berbuah. Itu digambarkan pokok anggur itu sudah berbuah harus dipotong carang-carang lama, carang-carang yang tidak berbuah harus diganti supaya muncul cabang-cabang baru. Itulah kehidupan kita. Ya. Jadi marilah kita renungkan bagian hidup kita yang perlu kita salibkan. Apakah itu kemarahan, keegoisan, ketakutan, dan banyak hal. Kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berubah. Saya katakan sekali lagi, kita tidak boleh hidup dalam dosa. Kita mungkin bisa jatuh ke dalam dosa, tapi kita tidak boleh hidup. Artinya senang banget bikin dosa. Ya. Kalau orangnya biasa nongkrongnya di klub malam terus ngedugem terus, itu namanya hidup dalam dosa. Karena dia maunya dugem, ya kalau nggak dugem nggak sejahtera dia. Ya, tapi kita harus berubah. Itu namanya hidup dalam dunia gelap itu. Jangan lagi. Sudah tahu di situ bikin dosa, masih mau bikin dosa. Tapi enak. Emang dosa itu enak-enak aja. Ya kan? Enak bikin dosa. Makanya banyak orang tergiur bikin dosa. Tapi mari, saya percaya, kita pulang dari tempat ini, kita tidak lagi hidup dalam dosa. Amin, haleluya. Semua yang ngomong itu, saya yakin orang yang mau bertobat. Yang ketiga,
kita hidup dalam kasih karunia. Kita mati atas hukum Taurat, ya kan? Kita disalibkan bersama dengan Kristus. Dan yang ketiga, kita hidup dalam kasih karunia. Ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Paulus kata, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Orang yang menolak kasih karunia Allah berarti menganggap salib itu sia-sia. Kita hidup oleh anugerah, bukan oleh usaha kita sendiri. Jadi kita semua hidup oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah Allah. Di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa keselamatan tidak datang dari hukum Taurat, tetapi dari pengorbanan Kristus. Jumat Agung ini mengingatkan kita untuk tidak meremehkan kasih karunia. Jadi kalau kita bisa merayakan hari Jumat Agung ini, memperingati kematian Kristus, justru saat inilah kita mengingat kasih karunia Allah yang besar. Jangan meremehkan kasih karunia. Orang yang hidup dalam kasih karunia adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang pilihan. Amin. Tadi waktu di rest area, saya melihat satu keluarga memakai kaos. Saudara perhatikan nggak kaosnya? Ada yang lihat nggak di rest area tadi? Yang nggak ke rest area nggak usah jawab lah. Menarik Mas saya. Kalau saya itu orang yang praktik. Tulisannya apa? I am chosen. Wih, luar biasa. Mereka pakai baju hitam, tulisannya aku orang pilihan. I am chosen. Ketika kita mengerti orang pilihan, harusnya kita rasakan syukur, kita bangga punya Allah yang memilih kita. Kita bukan dipilih oleh Presiden Prabowo. Kita bukan dipilih oleh Presiden Amerika si Trump. Bukan dipilih oleh raja-raja dunia ini. Tetapi kita dipilih oleh Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, Raja di atas segala raja. Katakan amin. Ini aku orang pilihan. Karena kita mendapat kasih karunia, karena kita sudah dipilih. Kita dipilih dari mana? Dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Amin, haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Jemaat ini jemaat GPP segala bangsa. Puji Tuhan. Sudah masuk yang dari Sulawesi juga sekarang. Ya. Sudah mulai campur-campur. Jadi bukan Batak sama Jawa terus, baja-baja terus yang ada. Ya. Jangan cuma dari Tiongkok ada, dari Sulawesi sudah ada, di Kupang ada, dari ya kan campur segala bangsa. Ya. Kita dipilih dari segala bangsa. Dari mana? Manado. Dari Makassar, kan Sulawesi sama orang Makassar, Sulawesi, turunan Pak Agil dia, turunan Makassar Jawa, ya manja berarti Makassar. Ya kita lihat nih, kita dipilih. Kalau kita merasa dipilih, seharusnya saudara bersyukur, saudara bangga. Dari sekian miliar orang, saudara adalah orang pilihan itu. Coba tanya si Putra, waktu terima pengumuman SNBP dipilih sebagai mahasiswa di ITERA, bagaimana perasaan?
Senang. Ada bangga nggak? Bangga. Saya pulang, pergi ke sekolah, pulang ke rumah. Aku di sekolah udah kayak artis. Kenapa emang? Kalau di sampai, yang mau ini itu apa sih? Udah kayak artis katanya. Enggak foto-foto, foto. Bapaknya pun nggak mau foto sama dia. Ayo foto dong, foto nggak? Bapaknya enggak. Ya. Kita bayangkan, dia baru dipilih masuk perguruan tinggi, dia sudah merasa wow. Bayangkan, kita dipilih untuk masuk kerajaan surga. Amin. Kita dipilih untuk masuk ke rumah Bapa. Bukankah itu yang diidam-idamkan semua orang? Artinya kita bersuka cita. Pulang dari sini saya bilang, oh haleluya, sekarang aku sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Amin. Iya. Saudara harus jalan dengan penuh kebanggaan sebagai anak Allah. Bukan kebanggaan karena saudara hebat. Bukan kebanggaan karena saudara luar biasa. Tapi kebanggaan karena saudara dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam kerajaannya. Amin. Salib tidak hanya mematikan dosa, tetapi memberi hidup baru melalui iman kepada Yesus yang mengasihi kita. Ya, Yesus Allah bilang, karena salib dia memiliki hidup baru. Ya. Seperti ponsel, kita harus terhubung ke sumber daya agar berfungsi. Ya, kalau kita HP kita sudah lowbat, kita cas supaya berisi lagi. Demikian hidup baru kita dengan terhubung dengan Kristus, seperti kita sudah dicas melalui iman agar kuat menghadapi segala macam tantangan. Apakah hari ini saudara sudah dicas? Sedang. Amin. Ini sedang kita ini pasca hari ini sedang ngecas diri kita supaya kita semakin kuat, katakan amin. Kita dicas supaya semakin luar biasa, katakan amin. Pulang dari tempat ini saya jadi jiwa, katakan amin. Haleluya. Ya, gampang belajar. Pulang dari tempat ini saudara ceritakan apa yang saudara dapat, apa yang saudara belajar, apa yang saudara terima. Yesus sudah mati bagiku. Dia menebusku, menjadikan aku manusia baru. Itu aja. Kasih karunia itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada orang yang tidak layak. Itu kasih karunia. Ya, saya berulang-ulang jelaskan kata kasih karunia di dalam bahasa Yunani itu namanya charis. Dalam bahasa Ibrani-nya chen. Jadi kalau namanya heni charista, itu namanya double charis, double anugerah. Karena anak pertama, Tuhan memberi saya anak, dan pertama saya bilang, Tuhan terima kasih untuk anugerahmu gitu, yang berlimpah-limpah. Maka saya kasihkan nama heni charista. Heni itu artinya my grace, itu artinya. Itu ada anugerah bagi ya. Anugerah yang kumiliki, charista, anugerahnya luar biasa. Ya, jadi namanya itu bukan asal dikasih nama, buru pangwara, tapi dikasih nama spesial. Ya. Yang tiga, jangan ngiri. Masing-masing punya arti. Masing-masing punya arti. Elsa juga punya arti. Nanti itu di eksposisi namanya Elsa. Ya, kita bayangkan seorang yang menolak hadiah berharga karena merasa harus membayarnya sendiri. Itulah yang terjadi jika kita menolak kasih karunia Allah.
Jadi kalau kita menolak anugerah itu seperti orang yang dikasih hadiah tapi sok nggak mau terima. Ya, sombong amat. Jangan sampai kita menolak anugerah. Padahal kita tidak bisa memperoleh yang harus kita lakukan untuk membayar dosa kita. Itu suatu tindakan kebodohan. Dunia ini makanya dikatakan salib adalah kebodohan bagi dunia ini. Kebodohan. Masa iya? Tadi juga diskusinya sama di mobil itu rame kami diskusi. Pokoknya kalau ikut sama saya pasti dapat pelajaran. Makanya di KKR juga di mobil. Ya. Jadi Mama Melinda pun semangat. Oh kalau gitu gampang sekali ngajarin orang-orang seberang itu ya. Iya. Jadi kita lihat salib itu orang dunia juga kebodohan karena menolaknya. Tapi kita harus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kesimpulannya, hidup oleh kasih karunia salib Kristus. Yang pertama, kita mati terhadap hukum Taurat. Penerapannya, ambillah waktu saat ini untuk bersyukur atas salib Kristus yang membebaskan kita dari tuntutan hukum Taurat. Mari kita sejenak bersyukur. Ambil waktu sekarang. Mari kita bersama tundukkan kepala, tutup mata, sejenak bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Aku bersyukur atas salib Kristus yang sudah membebaskanku dari hukum Taurat. Kalau bukan karena salib Kristus, aku tak mampu melakukan semua itu. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, disalibkan bersama Kristus bahwa kita bukan hanya perlu mengerti bebas dari hukum Taurat, bahwa kita juga harus menyerahkan segala kelemahan-kelemahan kita, segala kedagingan kita untuk disalibkan di atas kayu salib bersama dengan, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi mengulangi itu terus. Jangan berbuat lagi. Kalau kemarin-kemarin disuruh, Butet, tolong bantu mama dong. Apa sih? Aku dulu. Yang lain apa? Jangan begitulah. Ini saya bilang si Butet, supaya nggak tersindir yang lain-lainnya. Ucok, pergi dulu beli gas. Wah, beli gas mulu, aku mulu. Yang lain kan? Nah, yang tadinya begitu berubah. Butet, pergi dulu beli cabai ke warung. Iya mak. Ucok, beli dulu gas sebentar ke rumah si Okta. Iya mak. Kan gitu kan? Nggak ada lagi alasannya. Karena sudah berubah. Orang rumahnya sama-sama dekat kok, maksudnya gitu. Kan nggak ada di sini, si Ucok kan bisa di mana aja. Itu contoh, ya kan? Jadi kita mau berubah. Tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Yang ketiga, hidup dalam kasih karunia Allah. Bersyukurlah Yesus sudah membayar lunas semua dosamu, bukan karena perbuatan baikmu, tetapi oleh karena pemberian Allah. Inilah kasih karunia itu. Kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma, pemberian secara gratis kepada yang tidak layak menerima. Sebenarnya nggak layak kita menerimanya. Kenapa? Begitu banyak salah kita, dosa kita. Pak, saya kayaknya nggak banyak banget salah saya. Coba pikirkan baik-baik. Sejak kecil siapa sih yang nggak bikin salah? Kita pasti sejak kecil pernah bikin salah. Bukan hanya itu. Dari leluhur kita juga banyak yang bikin dosa. Ada dosa warisan yang kita bawa. Ada dosa turunan yang kita warisi juga kita bawa. Ada dosa yang kita punya sendiri juga.
Jadi numpuk dosa kita itu sebenarnya. Kita mewarisi dosa Adam. Kita menurunkan dosa leluhur kita. Kita melakukan dosa lagi. Banyak dosanya. Siapa yang bisa nebus? Hanya darah Yesus. Amin. Hanya darah Yesus, tidak ada yang lain. Jadi kita harus hidup dalam kasih karunia yang Tuhan berikan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebat kita, bukan karena perbuatan kita. Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 dikatakan, mari kita baca sama-sama. Yuk, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh karena kasih karunia. Kita dulu tanya. Dulu berdosa. Allah yang kaya rahmat itu menyelamatkan kita, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan, di mana kematian Kristus kebodohan bagi dunia ini, tetapi menjadi kemuliaan bagimu ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih, salib Kristus membebaskan kami dari kutuk hukum Taurat. Terima kasih oleh karena salib Kristus, segala dosa-dosa kami ikut dipakukan di kayu salib itu. Terima kasih oleh karena salib Kristus, kami menerima anugerah yang terindah, anugerah yang terbesar. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki hidup yang baru. Hidup di dalam Kristus, menanggalkan kebiasaan lama, kedagingan, menanggalkan hidup manusia lama kami dan memiliki hidup yang baru. Tolonglah kami Tuhan, penuhilah kami dengan Tuhan. Biarlah sepulang kami dan mulai dari detik ini Tuhan, hidup kami diperbarui, hidup kami diubahkan, hidup kami dikuatkan, hidup kami menjadi hidup yang baru. Bukan kami lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, Kristus yang berjalan di dalam kami, Kristus yang memimpin langkah kami, Kristus yang menguasai hati kami, Kristus yang menguasai pikiran kami, Kristus yang menguasai perkataan kami, Kristus yang memenuhi seluruh hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk salib-Mu. Kami bersyukur untuk kuasa. Undang pemain musik maju ke depan. Kita angkat nyanyian karena salib-Mu ku hidup. Kita nyanyikan lagu ini dengan seluruh hati kita. Hanya karena salib Yesus kita ada. Karena salib Yesus kita hidup. Dan Kristus hidup di dalam kita. Inilah anugerah yang terindah. Karena salib. Karena salib
kamu tidak dapat menipu mereka sesungguhnya. Dengan tahu hati mereka, dengan tahu komitmen mereka pada saat ini Tuhan. Dan kau mendengar setiap dari pergumulan mereka. Dan saat ini Tuhan, hamba Tuhan menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau memulihkan mereka. Aku percaya. Aku pilih mereka dari sekian banyak orang di dunia. Mereka punya orang. Aku percaya segala dosa mereka, dosa-dosa yang lama akan datang, sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Aku percaya mereka mau berkat baru, dan mereka akan mendapatkan kemurahan Tuhan dalam berkat kami Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Yesus. Karena salibmu kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk jiwa-jiwa hati kami yang berserah kepada-Mu. Kami naikkan syukur kami. Sekalipun ada di antara kami tidak mengandung seperti tapi kami percaya mereka juga memiliki hati yang sama, diperbarui dan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Supaya yang percaya katakan.